Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran akuntansi ya, yaitu tentang metode perpetual, contoh soal sih ya. Contoh soal metode LIFO dengan sistem perpetual ya. Nah, kemarin aku udah membuat video tentang metode FIFO dengan sistem perpetual juga. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton dulu video itu ya. Nah, sekarang hari ini aku membahas tentang metode LIFO ya, last in first out dengan sistem perpetual ya. Oke, nah di sini aku udah ada soal. Nah, langsung aja ya kita buat soal ini. Kita buat stock card-nya ya, dan kita ini mau mencari COGS dan ending inventory dari eh, kasus ini ya, gitu. Nah, gimana caranya? Nah, pertama kita harus buat yang namanya stock card-nya dulu ya. Stock card itu adalah pencatatan untuk mencatat berapa stok masuk, stok kita beli, dan stok kita jual ya. Nah, jadi kita buat yang pertama itu adalah date-nya dulu, tanggal dulu ya, date. Lalu habis itu kita buat purchase. Nah, di bawahnya purchase ini ada unit, berapa unit gitu ya. Terus ada price harganya sama totalnya. Total itu adalah unit times price ya, unit kali price-nya berapa gitu. Terus habis itu di tengah ini ada yang namanya COGS ya. Cost of goods sold. Jadi kalau barang dijual kita masukinnya ke COGS ya. Nah, ini juga ada unit, price, dan total ya. Nah, lalu di terakhir ini ada yang namanya balance ya. Nah, balance ini adalah jumlah stok yang ada di gudang kita. Nah, ini juga ada unit, price, dan total. Oke. Nah, kita mulai dari Desember 31. Nah, Desember 31 ini adalah ending inventory ya. Jadi ini adalah stok yang ada di gudang kita pada tanggal Desember 31. 150 unit dengan harga beli waktu itu $19 gitu ya. Nah, sekarang kita mulai untuk yang baru ya, yaitu Januari 1. Oke, 01 Januari ya. 01 Januari. Nah, sekarang kita update dulu berapakah ending inventory kita. 150 dan 19 ya. Berarti totalnya adalah 2.850 ya kalau kita kali. Oke, oke. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 2 deh ya. Purchase. Oke. Purchase 100. Quantity dengan unit cost 21 ya. Nah, ini aku bedain warnanya ya, biar kelihatan perbedaannya antara setiap tanggal. Nah, ini purchase berarti kita masukkan ke kolom purchase ya, karena dia pembelian sebesar 100 unit, price harganya 21, berarti totalnya adalah 2.100. Nah, sekarang kita turunin ini ya. Jadi ini stok lama kita taruh di awal 150, 19, 2.850, dan stok baru 100 ya. Ini langsung kita update ke gudang kita. 121 itu 2.100 ya. Nah, sekarang tanggal 6. Nah, untuk memudahkan aku ganti warna ya. Tanggal 6 Januari terjadi penjualan ya sebesar 150 dengan unit cost 40 ya. Nah, dengan price 40. Nah, di dalam pencatatan LIFO, FIFO pun juga sama. Perpetual ini COGS kita catatnya harga modalnya yang kita ambil dari gudang. Nah, karena ini LIFO, nah kita lihat ya, ini dia penjualannya 150. Dan karena LIFO, kita ambilnya dari stok yang paling terakhir masuk gudang. Kalau FIFO, kita ambil dari stok yang pertama kali masuk gudang. Karena LIFO, ini kita ambil dari stok yang paling terakhir masuk gudang, yaitu 100. Berarti kita mulai dari 100 dulu, ambil 100 dengan harga 21.
totalnya 2.100 ya, gitu. Nah, lalu sekarang karena, dia mintanya 150 penjualannya, nah jadinya masih kurang 50, baru kita ambil dari stok yang paling pertama, paling lama ya, 50, 19 ya. 50 dikali 19, hasilnya adalah 950 ya, gitu. Nah, karena ini dia penjualan, maka kurungin ya. Oke. Nah, sekarang lanjut. Oh ya, diupdate dulu stoknya. Jadi sekarang 100 sudah terjual. Nah, ini udah habis ya. Udah hilang ini stok ini. Nah, lalu tinggal ini 50 diambil 150 diambil 50, berarti sisanya tinggal 100 di gudang dengan harga 19, berarti 1.900 yang ada di gudang gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Januari 9, sales return ya. Sales return. Nah, aku ganti lagi warnanya. Januari sales return berarti dibalikin lagi ya. Dibalikin lagi sebesar berapa? 10 ya. Dibalikin 10. Nah, karena yang dibalikin ini 10, nah maka stok card kita akan bertambah 10 ya. Nah, kita ambil dari yang paling terakhir. Maksud aku yang paling paling lama ya. Jadi ini kita ambil price-nya yang bukan yang 21, tapi pakai yang 19. Kenapa? Karena dia itu yang 21 ini harus habis duluan gitu ya, last in first out. Jadi kalau dibalikin kita ambilnya dari yang stok paling lama gitu. 10 kali 19, 190 ya. Nah, 190, jadi ini stok kita bertambah ya. Dari tadinya 100 sekarang jadi 110 ya. 110, 19, kita kali 110 dengan 19, itu hasilnya adalah 2090 ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Sekarang purchase ya, tanggal 9 lagi. Di hari yang sama, dia melakukan purchase lagi ya. Ganti warna ungu aja ya. Purchase sebesar 75 ya. 75 dengan harganya 24. Oke, berarti kalau di total 75 kali 24, 1.800 ya. Nah, sekarang unitnya bertambah lagi ya. Jadinya unit yang lama 110, 19, 2090 ditambah dengan yang baru dibeli ya, 75, 24, 1.800. Oke. Nah, tanggal 9 purchase. Nah, tanggal 10 Januari terjadi purchase return ya. Sebesar 15.24. Ini kalau dikali adalah 360 ya. Nah, tapi karena return berarti ini dikembalikan. Berarti kita kurung ya. 15.360. Jadi dikurangin. Oh, sorry nih. Aku warnanya sama. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini nanti aku ganti warna aja yang di bawah. Ini 15.360 jadi dikurang ya. 110, 19 tetap. Karena yang dikurang itu yang baru dibeli. 15 ini kita kurang. 75 kurangin 15 ya. Jadi 60. 24. Sekarang 60 kali 24. 1.440. Oke. Nah, ini 10 Januari ya. Purchase return. Nah, sekarang 10 lagi ada sale ya. Penjualan lagi Januari 10 ya. 10 Januari ada penjualan lagi sebesar 50 ya. 50
dengan harga 50. Nah, tapi kita ambilnya itu dari yang paling terakhir ya. Paling terakhir masuk kita ambil duluan dari yang 60 ini dengan harga 24, bukan yang 110 ya. Ingat ini LIFO, jadi kita ambil lagi yang paling terakhir, last in first out ya, 50 kali 24. Nah, 50 kali 24, 1200. Oke, ini kita kurung ya. 1200. Nah, jadi stok kita sekarang update-nya adalah 110, ini masih ada ya. 110, 19, 2090. Nah, sekarang yang 60 karena kita jual ini jadinya 5, jadi kurangin ya. 60 kurangin 50 jadi tinggal 10, 24, 240. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi. Tanggal 23. Purchase 100 ya. Tanggal 23. Purchase sebesar 100 ya. Dengan harga 26. Berarti 26 kali 100, 2600. Nah, sekarang kita update lagi ya. 110, 19, 2090, lalu 10, 24, 240, dan yang terakhir beli lagi 100, 26, 2600. Oke. Nah, lalu terakhir ya, seperti terakhir udah. Oh iya, terakhir betul. Tanggal 30 Januari, sales sebesar 160 unit ya. Nah, oke. Ini tanggal 30 Januari, sales sebesar 160 unit. Nah, ini 160 unit, berarti kita ambil dari sini dulu, dari yang paling ujung dulu, terakhir ya, paling terakhir 100 dengan harga beli 26. Ngitunginnya nanti aja ya, ngitung totalnya. Oh, ini sih bisa langsung 2600. Oke. Habis itu 10 ya. Kan masih kurang. Tadi mintanya 160, kita baru ngasih 100. Masih kurang 60 lagi. Ambil 10 dari yang sebelumnya. Berarti 10 kali 24, 240 ya. Nah, lalu abis itu kita ambil lagi, karena dia mintanya 160 ya, kita ambil lagi 50 baru dari yang paling ujung ya, yang paling lama. Kita ambil lagi 50 dengan harga beli 19 ya. 19 kali 50 adalah 950. Oke. Nah, sekarang kita update stok kita. Ini habis ya. Ini habis. Ini pun habis. Ini 110 kurangin 50 ya. Berarti tinggal 60, 19. 60 kali 19 adalah 1140. Oke. Nah, jadi sekarang kita tinggal totalkan semuanya ya untuk COGS-nya. Nah, jadi kita garis dulu. Nah, ending inventory-nya dulu ya, yang gampang. Ending inventory ini tinggal ini 60, 19, 1140. Ini adalah ending inventory. Artinya adalah barang kita di gudang sekarang tinggal 60 unit dengan harga beli waktu itu $19 ya, total 1440. Nah, sekarang kita harus menjumlahkan semua yang ada di sini ya. Jadi yang kurung-kurung ditambah. Nah, kalau ada yang nggak dikurung berarti dikurang ya, karena dia dibalikin tadi kan. Nah, sekarang kita jumlah ya semuanya ini. Oke, aku dapat segini ya. Totalnya 7.850 dengan 350 total penjualannya ya. Jadi ini adalah cost of goods sold ya, COGS. Oke. Nah, beda ini hasilnya dengan yang
Vivo kemarin ya, kalau Vivo ini dapatnya 1.560, sama ininya 60 tapi, harga belinya 26 ya, paling terakhir ini. Kalau ini pakai yang paling awal 19, dan ininya dapatnya itu 350 sama sih ininya, harus sama. Dan total, dolarnya adalah 7.430 untuk yang Vivo ya. Jadi ini ada perbedaan memang pasti karena itu beda metode ya antara Vivo dan Livo. Nah, seperti itulah cara mengerjakan Livo untuk sistem perpetual ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.